Oke, sobat driver dump truck dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang instrumen panel dan lever control yang ada di Scania NTG. Scania NTG ini adalah truk generasi terbaru dari produk Scania, sehingga untuk teman-teman operator yang belum mengoperasikan NTG ini, sebelum mengoperasikan harus mengikuti refresh terlebih dahulu. Nah, untuk itu, mari kita melakukan refresh untuk di instrumen panel, lever control, dan perubahan-perubahan apa saja yang ada di kabin Scania NTG ini. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Akan mereview mengenai switch button main display di Scania NTG. Di sini terlihat ada 4 switch button untuk di Scania NTG ini, yaitu kita lihat ini adalah untuk masuk ke dalam menu, kita tekan yang sebelah kiri nanti untuk masuk ke dalam menu. Kemudian yang bagian atas ini, panah bagian atas, ini untuk menggeser menu ke atas, dan yang ke bawah ini untuk menggeser menu ke bawah, dan yang sampingnya ini adalah untuk menggeser ke sebelah kanan pada main display. Sedangkan OK ini adalah untuk menetapkan pilihan kita mana yang akan kita pilih, dan yang di sini ini adalah untuk kembali atau undo ke menu yang utama. Kemudian di bawah sini ada satu indikator lagi pilihan mode kerjanya, mau dipilih mode yang ekonomi atau model off-road, model standar atau power. Ini nanti kita menggunakan switch yang ada di bawah sini. Tetapi yang kita akan bahas adalah mengenai pengoperasian switch yang 4 ini berdasarkan main display yang ada di layar monitor. Baik, terlebih dahulu akan saya putar switch startingnya ke posisi on. Setelah on, tampilan layar yang ada di main display akan terlihat seperti yang terlihat dalam video ini ya. Pada saat tampilan ini kita rubah ke dalam pemilihan menu sebagai berikut. Ketika kita tekan di posisi yang sebelah kiri ini, anak panah sebelah kiri ini kita tekan. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke dalam main display. Nah, ini tampilannya setelah kita tekan panah yang sebelah kiri tadi. Saya ulangi lagi. Nah, ini akan muncul 4 menu. Menu yang pertama adalah data dari truk. Kemudian saya geser ke sebelah kanan dalam menunya. Ini nanti untuk di trip meter menunya. Kemudian yang sebelah kirinya lagi, ini adalah monitor panel, jadi kita bisa melihat monitor panel yang ada di display untuk pengecekan. Yang berikutnya adalah media untuk di radio, dan yang terakhir adalah yang di sini. Ini untuk setting ya, yang gambar kunci itu yang ke-5 ini adalah setting. Baik, kita awali yang pertama. Kita kembalikan lagi ke posisi yang pertama. Nah, apa isinya yang ada di nomor 1 ini? Data kendaraan. Nah, data kendaraan itu isinya adalah differential lock. Sebenarnya banyak datanya, cuman yang ditampilkan di sini hanya differential locknya saja. Jadi untuk mengetahui differential lock, posisinya ini pada saat ini posisinya belum terkunci ya. Kemudian kita geser lagi tombol yang ini, yang sebelah kanan ya, kita tekan. Nah, tampilannya kita lihat untuk di displaynya. Oke, ini adalah tampilan untuk di trip meter. Jadi di trip meter ini menjelaskan tentang perjalanan truk yang dikendarai oleh operator. Kita lihat menunya apa aja. Yang pertama adalah di sini kita bisa melihat kecepatan unit.
di menu trip meter. Kemudian yang kedua, pengoperasian dari cruise control bisa terlihat sama dengan downhill speed control. Jadi bisa kita setting nanti di sini untuk pengoperasian cruise control dan downhill speed controlnya. Nah, yang berikutnya adalah data yang nomor 3, masih di menu trip meter. Ini nanti ada tanggal, kemudian ada tulisannya TOT, ada di bawahnya lagi ada kabar speedometer, ada tulisan AFG. Nah, saya jelaskan mengenai TOT. Ini adalah total jarak tempuh. Kemudian yang di bawahnya lagi ini menunjukkan rata-rata kecepatan unit pada saat dia berjalan. Jadi bisa kita monitor dengan menggunakan di menu trip meter. Kemudian untuk fuel consumption-nya, di sini ada rata-rata fuel consumption-nya yaitu 1,7. Kemudian rata-rata pemakaian solarnya dalam satuan liter per jam itu 5,5. Ini liter per jamnya karena unitnya masih kosongan, belum bermuatan. Yang berikutnya lagi masih di menu trip meter tadi. Di sini ada total pemakaian fuel. TOT itu adalah total. Kemudian IDL itu adalah idle, yaitu pada saat unit itu tidak bekerja, fuelnya pun dicatat oleh sistem yang ada di controller engine-nya. Nah, yang berikutnya adalah ada PTO. PTO, untuk pengoperasian PTO berapa jam? Ini bisa terlihat di monitor panelnya. Diturunkan lagi, di situ ada total jam. Jadi total waktu yang sudah berjalan berapa lama, kemudian total pengoperasian ketika unit itu idle berapa jam. Artinya unit berhenti dalam posisi engine-nya hidup. Nah, dicatat oleh sistem controller engine-nya. Kemudian PTO aktif berapa lama itu dicatat. Yang berikutnya adalah ini skor mengemudi. Di Scania NTG ini kita bisa melihat skill hasil pengoperasian dari operator melalui sistem yang ada di Scania NTG ini. Jadi bisa menggunakan driving support yang di sini akan tercatat nilainya pengemudi. Yang atas gambar mobil kemudian ada gundukan itu adalah cara mengoperasikan ketika ditanjakan, sudah tepat atau belum untuk proses perpindahan gearnya. Kemudian yang ada di bawahnya ini adalah antisipasi. Jadi proses cara pengeremannya ini bisa dinilai kasar atau tidaknya pada proses pengereman ini. Inilah yang bisa dilakukan pengambilan data untuk skill operator. Jadi harus sesuai dengan pengoperasian Scania ini untuk mendapatkan nilai yang terbaiknya. Ini untuk menu yang ada di trip meter. Selanjutnya menu yang berada di sampingnya trip meter ini adalah menu monitor panel yang ada di display. Yang atasnya adalah pemakaian fuel liter per jam, kemudian rata-rata liter per jamnya akan terlihat. Kemudian yang berikutnya adalah baterai. Ini untuk pengecekan tekanan udara yang ada di sistem brake. Yang terlihat di situ angka nomor 1 menunjukkan tekanan angin untuk bagian rem depan. Angka nomor 2 itu menunjukkan tekanan angin bagian rem belakang. Dan yang terakhir ada lambang P. Berarti tekanan angin untuk sistem parking brake-nya. Di sini akan terrekod semuanya. Ke bawah ini adalah tekanan oli engine. Nanti pada saat engine-nya sudah running
akan ada pergerakan bar ke sisi sebelah kanan warna hijau. Ini menunjukkan olinya cukup atau tidak untuk di tekanan olinya. Yang di bawah adalah jumlah fuel di dalam tangki berapa persen. Nah, di sini 12% belum diisi ya. Jadi bisa kelihatan berapa persentasinya yang ada di tangkinya. Kemudian yang di bawah lagi, ini berapa lama waktu fuelnya tadi, jumlah fuelnya tadi bisa menempuh waktunya adalah 3 jam lagi. Berapa 3 jam itu kalau dikonversi ke kilometer sekitar 70 km lagi baru fuelnya habis. Nah, ini untuk pengecekan di posisi yang monitor panel. Nah, sekarang kita masuk ke setting and data. Ini kita bisa melihat banyak menunya. Di sini adalah pemeriksaan awal, kita oke. Nah, di sini adalah untuk melakukan pemeriksaan oli mesin. Kita oke lagi. Di sini terlihat level olinya dalam kondisi oke, karena oli terlihat di dalam display tersebut berada di antara minimal dan maksimal, sudah mendekati maksimal. Ini jadi olinya dalam kondisi oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Nah, pilih yang ke bawah, plat kopling kita okekan. Ini untuk mengecek ketebalan dari klat atau kampas kopling. Di sini karena masih baru, kampas koplingnya 100%. Jadi ini bisa membantu kita melakukan pengecekan ketebalan kampas kopling dengan mudah. Semakin turun persentasinya menandakan keausan dari kampas kopling sudah mendekati limitnya. Kita kembalikan lagi, kita cek untuk pemeliharaan. Nah, ini untuk perawatan dalam servis. Misalkan servisnya 500, berarti ini masih kurang sekitar 32 lagi waktunya servis. Nah, ini kita bisa melihat untuk melakukan perawatannya. Kita kembali, kita turunkan ke bawah. Ini untuk perjalanan tambahan. Di sini ada 1 dan 2. Kita buka apa aja dalamnya. Nah, ini adalah perjalanan kita tadi, Pak. Nah, ini perjalanan kita, bisa di sini kita kelihatan, dan kemudian ini dalam perjalanan ini bisa kita hapus dengan cara tekan sebelah kanan indikatornya, kita tekan OK-nya. Di situ ada reset komponen perjalanan, ya atau tidak. Nah, kita reset ya. Nah, berarti kita bisa melakukan perjalanan berikutnya dan melakukan pencatatan jarak tempuh, pemakaian fuel. Ini akan kelihatan semua di posisi komponen perjalanan atau di posisi menu dalam setting. Kemudian kita kendaraan, kita oke. Nah, di sini untuk gigi awal startnya ada 2 mode, auto atau 1. Kalau pilih 1, ini berarti nanti start awalnya menggunakan gear 1. Tapi kalau di posisi auto pada saat start awal ini nanti akan menyesuaikan berat dari muatan berdasarkan controller yang membaca untuk di transmisi yang akan disampaikan oleh controller yang ada di engine untuk penyesuaian gear berapa. Tetapi kita sudah melakukan setting, biasanya dilakukan setting di gear 1 ya, supaya lebih aman pada saat kita awal start di front loading. Kemudian menu yang berikutnya lagi, kita lihat layar. Layar ini adalah untuk merubah satuan, untuk jam, tanggal, redup saat mundur. Nah, redup saat mundur ini, oke, pada saat kita mundur ini akan terjadi redup. Kalau diposisikan redup, kalau diposisikan tidak ada, berarti dia tidak redup lampu monitor panelnya yang akan redup. Bila dibikin gelap, berarti semua monitor panel yang ada di display ini akan gelap. Tujuannya adalah supaya tidak silau ketika driver konsentrasi ke arah belakang. Selanjutnya lagi, screen saver. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan layar ketika
sudah tidak dioperasikan, nanti tampilannya di layar secara warna akan muncul warna hitam atau lambang dari Scania. Saya kembalikan lagi. Pemeliharaan, kita lihat di sini adalah info diaktifkan saja untuk dipeliharanya ya. Jadi bisa kita melakukan maintenance-nya. Kemudian kita kiat mengemudi. Ini yaitu selalu diaktifkan. Oke, kita pilih selalu diaktifkan ya. Terus peringatan tergelincir, suara hidup, berarti pada saat nanti terjadi slip ada suara bunyi memperingatkan kepada operator bahwasanya tayar kita dalam kondisi spinning. Oke, itu untuk di layar. Kemudian di informasi ada jam menyala. Nah, ini adalah jam menyala, ini tempatnya HM untuk melihat hour meter unit. Kita klik OK. Nah, ini HM-nya baru 32. Saya ulangi kembali. Di sini ada informasi, kita OK. Nah, setelah OK, di sini ada muncul sub dari bagian informasi tersebut, yaitu untuk mengetahui HM di jam menyala. Ya. Kita OK di jam menyala. Nah, ini adalah 32, ini adalah jamnya baru 32 jam. Kemudian kita pilih ke bawahnya lagi di diagnostik. Nah, ini ada sistem ECU, ada uji layar. Kita pilih yang uji layar. Nah, pengukur, kita klik pengukurnya, kita tekan. Nah, gignya akan bergerak. Ini untuk mengetahui bahwasanya gignya berfungsi. Ya. Selanjutnya lampu indikator. Kita memeriksa lampu indikator. Kita tekan. Nah, itu lampu indikatornya nyala semua. Yang ada di bawah maupun yang di atas. Nah, ini warna hijau. Yang warna hijau nyala semua di bawah. Bagian bawah. Kita tekan sekali lagi. Yang warna kuning ini nyala semua di bagian bawah. Nah, indikator-indikatornya bisa kita baca, bisa kita lihat semuanya. Oke. Itu tadi untuk lampu indikator. Kemudian suara, kita klik. Nah, ini kalau terjadi error, alarmnya akan berbunyi semacam ini. Saya kembalikan tampilan untuk warnanya. Di errornya ada warna merah, hijau, dan putih. Kemudian kita lihat tampilan sisi. Nah, ketika tampilan sisi semua segmen mati dalam tampilan sisi, jadi untuk indikator yang display itu akan mati semua. Dan saya nyalakan kembali, nanti akan kembali lagi. Ini untuk di posisi tampilan sisi. Nah, ini jadi kelihatan untuk kilometernya, tripnya, gig fuel-nya akan kelihatan semua untuk di posisi kanan dan kirinya. Ini tampilan sisi. Kita kembali untuk di diagnostics. Ini untuk identifikasi engine-nya. Nah, ini adalah tipe mesinnya CD13. Tipe engine-nya DC 13140 ya. Kemudian kita identifikasi kendaraan, nomor sasisnya adalah yang terlihat dalam monitor tersebut. Jadi kita bisa melihat nomor sasis cukup menggunakan main display yang ada di layar monitornya. Selanjutnya kita pilih bahasa di OK. Di sini ada lengkap, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada Spanyol, ada Prancis. Bisa kita pilih untuk bahasanya. Mempermudahkan operator, kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu untuk pengecekan untuk di monitor panel yang ada di display di Scania. Semoga bisa membantu teman-teman driver ketika mengecek, menganalisa yang ada di monitor panel.